Hmm. 2020 menurut gue tahun yang berat. Ya, salah satu tahun yang berat lah buat gue pribadi khususnya. 2020 buat gue lumayan hitam sih. Hitam banget, biasanya kan hitam sama putih berdampingan tuh. Ini lebih banyak hitamnya lah. 2020 gua nih nano-nano ya. Nano-nano, Bro. Luar biasa pokoknya rasanya tuh wah gitu, dapat banget gitu 2020 ini. 2020 kalau menurut gua tuh tahun yang cukup menyedihkan buat gua pribadi ya. 2020 sih gokil sih. Oke. 2020 hal pengalaman gue sih yang buruknya itu banyak sih, cuma Banyak ya. banyak banget sih. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh rintangan menurut gua. Tahun yang penuh cobaan juga. Masih banyak yang belum bisa tercapai. Itu yang bikin saya ruwet mumet. 2020 gua alhamdulillah penuh dengan rezeki. Penuh dengan rezeki. Semua orang sih pasti merasakan 2020 itu kita seperti terkungkung ya. Ini merupakan tahun yang penuh tantangan. Satu pandemi, dua bikin podcast. Kalau yang paling bikin puyeng itu, jadi awal tahun kemarin itu gue ada rencana buat merit. Nah, cuman nggak jadi. Ya yang jelas kalau ditanya penyebabnya kenapa, belum jodoh, itu aja sih. Yang jelas gue udah ngasih yang terbaik, doi juga udah berusaha ngasih yang terbaik, cuman ya belum jodoh, itu aja. Itu sih yang paling bikin puyeng. Ketika banyak sih kalau mau diutarain gitu kan, cuman menurut gue yang paling itu ketika nyokap sakit dan nggak tahu kondisi gue di sini, gue perantau bro ya kan. Pertama di awal-awal tahun dulu kalau nggak salah inget gue di bulan Februari itu bokap meninggal. Kayak periode Maret kalau nggak salah, bulan Maret dan sampai dengan saat ini masih dilanda COVID. Beberapa kerjaan sih kita mulai mungkin ya dari kayak event-event jadi nggak ada. Cuman yang paling sedih itu sih di saat keluarga gue kena COVID, men. Itu parah banget. Galau banget sih gue. Di situ gue tahu mana teman gue yang bener-bener teman, mana sahabat gue yang bener-bener sahabat. Ada yang menjauh, ada yang bener banget tuh. Dan keluarga gue yang kena itu kakek gue dan nenek gue lagi kena COVID kayak gimana gitu. Dan di saat itu juga gue waktu itu pas di rumah sakit kalau nggak salah, gue ngotot banget tuh sama dokter karena gue nggak enak ya kan, kakek gue sendiri di rumah sakit gitu ya. Gue ngotot untuk jaga dia tapi ya emang kondisi yang nggak boleh juga kan, jadi ya gue nggak boleh ngejaga dia di rumah sakit gitu. Sedih banget Pak. Momen 2020 menurut gue paling sedih sih bagi anak rantau ya. Menurut gue ketika kita lebaran, yang harusnya kita mudik, harusnya kita ketemu keluarga, harusnya kita ketemu orang tua, tahun ini kita nggak bisa semua itu. Pasti kangen. Setahun gue nggak balik. Itu sih momen paling sedih ketika lebaran, gue nggak balik. Sedih juga ada. Nggak bisa mudik kemarin lebaran, nggak bisa mudik, terus belum ketemu nyokap, belum ziarah ke makam keluarga juga. Sedih sih, biasanya rutin setahun 2 kali, sekarang enggak. Sedih banget, parah. Semua aktivitas kita, kegiatan kita jadi terbatas. Seharusnya kita itu bisa berekspresi, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkumpul-kumpul, tapi untuk 2020 benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih lagi yang mungkin dialami semua orang juga di tahun 2020, kita nggak bisa berkumpul dengan keluarga. Gue lebih sering dapat ini aja, lebih dapat momen kayak gue sering dapat kabar dimana gue harus berpisah sama beberapa teman-teman gue lah, teman-teman baik gue, teman-teman di daerah ataupun teman-teman yang stay di sini, yang gawe di sini, yang bareng gitu sih berat. Hal yang paling bikin happy 2020. Alhamdulillahnya gue masih gawe. Alhamdulillah banget gue masih gawe, masih bisa berkarya, dikasih kepercayaan, dikasih hal-hal baru, dikasih ilmu-ilmu baru. Ya buat gue itu gokil sih, hal yang keren menurut gue. Terus yang kedua, keluarga gue masih sehat. Alhamdulillah kan di luar sana banyak banget yang kena COVID segala macam. Alhamdulillahnya keluarga gue sehat gitu, aman jaya. Tahun ini yang buat gue happy adalah ya satu di pekerjaan gue nemuin passion gue ibaratnya salah satu gitu. Dari sini gue banyak belajar dari marketing yang awal emang gue marketing, tapi sini gue lebih najemin lagi apa itu yang maksudnya
marketing lebihnya gitu ibaratnya. Terus gue ngerasa lebih apa ya, semenjak gue gue lebih ngerasa gue matangin aja gitu apa yang ada diri gitu aja. Gue berbaur dengan yang lain, ngambil baik buruknya sifatnya. Gue bakal ada rencana merit sama pacar gue gitu. Berarti banyak pencapaian justru di 2020. Bisa dibilang iya, bisa dibilang garisnya Tuhan. SK baru, terus alat-alat yang nggak kepake jadi kepake. Sekarang kaki gue udah sehat banget, itu udah good news banget menurut gue. Dan sekarang bertambah usia juga sih ya. Baru kemarin tuh tanggal 27 kemarin gue ABD, mantan gue ngucapin lagi. Pusing banget gue. Gimana gue nggak galau lagi? Asik sih. Momen yang positifnya sih gue alhamdulillah masih dapat kerja, masih bisa berpenghasilan. Terus sekarang gue punya kawan-kawan yang luar biasa, punya kawan-kawan yang baik, yang saling support, punya kawan yang baik dan banyak support itu rezeki Tuhan. Nah, gue dianugerahi seorang putra anak kedua sih. Meskipun di tengah-tengah krisis, covid segala macem, ya itu salah satu anugerah terindah sih buat gue. Momen yang bikin happy ya gue masih bisa gawe bareng temen-temen lah. Gue masih bisa ngelakuin apa aja yang gue mau karena gue juga masih single gitu. Jadi gue masih bebas ngelakuin apa aja yang gue pengen. 2020 yang bikin happy apa ya? Singkat gue sih belum ada. Harapannya buat 2021. Semoga 2021 lu jauh lebih keren dari 2020. Itu aja deh. Nggak, yang jelas pertama semoga pandemi berakhir ya. Supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa beraktivitas normal lagi, bisa kongko-kongko lagi bareng kawan-kawan ya kan. Dan kalau misalnya kita mau liburan nggak ribet gitu. Itu aja sih paling. Biar yang nggak gawe bisa gawe lagi. 2021 harapan yang pertama ya, segera berakhir yang namanya pandemi coronavirus atau COVID-19 ini deh. Semoga itu berakhir, merubah segalanya lah. Dan kesedihan-kesedihan di tahun 2020 terbayar di 2021. Harapan gue adalah mudah-mudahan kuliah gue lancar, pekerjaan gue lancar. Ini gue bersyukur banget sih gue masih kerja di masa pandemi kayak gini. Paling penting sih mudah-mudahan corona cepat kelar lah ya, supaya orang yang ada di sekitar gua yang tadinya tidak kerja lagi bisa kerja lagi lah. 2021 nanti harapan gue semoga pandemi berakhir, semua orang bisa kerja lagi, yang belum dapat kerja semoga di 2021 dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh di 2021 dapat jodoh, yang di semua ide-ide yang di 2020 belum bisa di 2021 bisa terlaksana. Itu sih harapan gue di 2021. Harapan gue buat 2021 pertama COVID segera berakhir, dimana aturan-aturan buat protokol kesehatan segala macam kembali normal sebelum COVID ini masuk ke Indonesia terutama. Jadi semua orang bisa kerja lagi, aktivitas lagi, yang mudik bisa mudik lagi tanpa ada harus bla 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 bla. Itu sih. Yang jelas ya lebih baik dari tahun 2020. Target pribadi saya itu tahun 2021 pengen renovasi rumah. Dan harapan saya yang paling gede, yang paling saya harapin 2021 saya masih di Tangerang. 2021 ya mudah-mudahan pertama sih pandemi nih di negara kita nih udah total nggak ada deh. Biar kita bisa beraktivitas kayak biasa lagi, kita bisa senang-senang bareng lagi kayak biasa. Mudah-mudahan gue juga lebih baik lagi, keluarga gue, teman-teman gue semua sehat-sehat aja. Pesan-pesan buat komunitas Tangerang, pesan gue sih cuma satu, lu yang penting lu happy men, jalanin hidup lu senyaman lu, bikin lu happy, bikin lu enjoy. Lu datang ke sini ya kan, kita ngobrol, lu mau kisah lu, kisah sedih, kisah bahagia, kita terima semua, kita tampung, kita siap menjadi bahu buat lu semua. Ini komunitas-komunitas yang ada di Tangerang untuk bersatu di wadah komunitas Tangerang ini. Tetap berkarya, keluarkan ide-ide gila kalian. Terus berkarya, jangan bosan, udah itu doang. Sob, jangan pergi dah. Tetap stay. Pokoknya spin along komunitas Tangerang frekuensi. Oke, berat. Bikin yang beda terus. Tetap enjoy, tetap aman. Yes.